Ada satu ungkapan dari Bang Panji Pragiwaksono yang bilang bahwa kita tuh seharusnya adil sejak dalam pikiran. Apa itu maksudnya? Artinya kita ketika memandang suatu masalah atau suatu hal, kita tuh harus sudah berpikir adil sejak dari pikiran kita gitu. Jadi kita nggak, sebisa mungkin kita nggak bias. I know, setiap orang pasti bakal ada biasnya masing-masing terhadap sebuah masalah. Tapi kalau bisa kita berusaha untuk seobjektif mungkin dalam memandang sebuah masalah. Nah, menariknya, aku udah baca buku, judulnya The Richest Mind dari Jonathan Haidt. Di buku itu dibilang kalau manusia itu mengambil keputusan itu berdasarkan emosi dia, bukan logika dia. Jadi dalam sehari-hari keseharian kita itu 90% mungkin keputusan yang kita ambil itu berdasarkan emosi kita, bukan logika kita. Jadi emosi kita yang membuat, emosi kita yang menggerakkan logika kita. Jadi kayak logika terbalik gitu. Misalnya apa ya? Misalnya nih, botol nih. Aku bisa aja beli botol ini dengan logika bahwa aku ingin membawa air minum setiap hari gitu. Cuman bisa aja aku membeli botol ini karena emosi, karena aku suka warnanya gitu. Jadi emosiku, jadi logika aku membuat alasan terbalik terhadap benda ini gitu. Jadi yang logikaku membuat alasan bahwa aku beli ini karena aku butuh minum, padahal secara emosi aku tuh pengen beli ini karena ini bagus gitu, ini cakep gitu misalnya. Dan itu satu contoh kecil di mana itu tuh membuat kita memandang segala hal itu menjadi berbeda gitu. Jadi kita nggak heran kok ada ya orang melakukan hal seaneh ini gitu. Kok ada ya orang yang bisa melakukan hal segila ini. Hal-hal itu tuh sebenarnya dilatari emosi. Jadi ketika seseorang mendapatkan suatu hal, emosi dia yang pertama kali ngerespon. Nah, respon ini yang akan dicari-cari alasan pembenarannya oleh otak kita. Jadi berpikir secara logis itu agak agak susah juga sih. Berpikir logis dan rasional itu susah karena emosi kita pasti bermain. Bias kita pasti ada dalam memandang suatu hal, satu masalah, dalam menyikapi berbagai hal gitu. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan hal lain yang aku yakini gitu, di mana manusia itu harus berpikir rasional untuk bisa hidup lebih baik gitu. Tapi nyatanya enggak, menurut penelitian, seenggaknya menurut bukunya si Jonathan Haidt ini, bahwa emosi kita yang mengambil peran lebih besar daripada logika kita. Itu makanya kalau debat sama orang nih, kita lagi ada konflik sama orang lain gitu kan. Daripada kita ngasih alasan rasional kenapa kita mendebat dia, akan lebih gampang kalau kita tuh kenakan emosinya gitu. Ibaratnya akan lebih oke untuk menurunkan ego seseorang. Misalnya orangnya marah nih, terus kita kasih alasan gitu, bapak sih gini gini segala macam, atau ibu sih gini 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 gitu. Itu bakal ditolak mentah-mentah gitu. Karena ya kita memberikan alasan rasional itu bakal ditolak. Tapi kalau kita mendekatkannya secara emosi, kita bisa ngomong kayak sabar, intonasi suara kita bisa lebih rendah, terus kita bisa lebih berempati. Itu tuh orang bakal lebih gampang ngikut dengan apa yang kita mau sebenarnya. Itu gilanya emosi nih. Makanya orang yang cerdas secara emosi itu jauh lebih berhasil dalam hidup daripada orang yang hanya cerdas secara intelektual gitu. Kecerdasan emosi itu lebih penting daripada kecerdasan intelektual, karena sebagian besar hidup kita pasti dikendalikan emosi dan orang lain juga dikendalikan emosi. Maka siapa yang bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan emosi orang lain, dia kan jadi pemenang gitu. Walaupun dia nggak terlalu pintar, walaupun dia kecerdasannya rata-rata aja gitu. Tapi kalau dia kecerdasan emosinya kuat, dia itu bisa bisa membuat orang lain tuh attract sama dia gitu, tertarik dengan dia gitu. Itu makanya bernegosiasi, terus dalam dunia penjualan sales dan marketing itu kan penjualan emosi, emosi yang dijual. Relate nggak sebuah produk dengan emosi orang lain gitu? Kalau nggak relate, ya biasanya nggak akan dibeli gitu, nggak akan laku. Cuman kalau relate secara emosi, itu pasti bakal meledak itu produknya.
Hal ini sejalan dengan Piala Dunia ya yang lagi berlangsung sekarang, di mana sebuah negara itu kan sebuah klub bola yang didukung oleh warga negaranya itu kan keterikatan emosional karena satu negara, satu bahasa gitu. Ya kalau untuk Indonesia satu negara, satu bahasa, satu tanah air gitu. Jadi karena mereka dilibatkan dalam satu emosi yang sama, jadi dukungan itu bisa wah chaos. Konteks di NBA kemarin New York Knicks menang melawan Spurs. Kan itu warga New York, wah gila banget itu chaos itu kota. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa sebuah klub bisa membuat satu kota segila itu? Karena emosi, karena emosional mereka itu satu gitu, satu frekuensi emosinya. Mereka mendukung tim yang sama, mereka memiliki keyakinan yang sama. That's why untuk memenangkan seseorang, kita tidak cukup dengan intelektual, tapi dengan emosi. Emosi jauh lebih kuat dan lebih berpengaruh daripada intelektual. Karena emosi yang mempengaruhi orang lain, dan mostly emosi yang mempengaruhi diri kita sendiri. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau ada yang nggak setuju, atau punya perspektif tambahan, boleh di komen aja. Thank you.